Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Saputra di Guru Milenial. Hari ini materi kita sedikit berbeda dan hari ini sudah ada tamu, seorang wanita juga sebagai guru sekaligus orang tua. Guru muda ini kita perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas. Perkenalkan dulu dong, namanya siapa, kerjaannya, kerja di mana, dan mengajar apa? Oke, perkenalkan nama saya Eli Helawati. Saya profesi sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai seorang guru. Guru apa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Saya guru agama Islam, pendidikan agama Islam. Iya. Oke. Ya, panggil aja Bu Eli ya. Iya, betul-betul. Panggil Eli aja. Ya, tema kita hari ini adalah menjadi orang tua dan guru di era new normal. Bu Eli ini sudah menikah kan? Sudah. Punya anak berapa, Bu? Dua. Dua ya. belum tiga. Sebagai orang tua juga sebagai guru, yang sesuai tema hari ini yaitu menjadi orang tua dan guru di era new normal. Bagaimana pengalaman Ibu Eli ya sebagai ibu yang juga sebagai guru yang mengajar di sekolah, kemudian juga mengajar anaknya di rumah. Kita lihat kemarin 4 bulan sudah belajar di rumah. Luar biasa ya. Ya. Luar biasa sekali. Nah, itu pengalamannya seperti apa, Bu? Mulai dari memberi tugas anak-anak, mentransfer ilmu ke anak-anak, lalu juga mengajar anak di rumah, Bu. Iya. Ini sekedar sharing aja ya, pengalaman saya ya memang tadi disebutkan sebagai profesi ibu rumah tangga dengan 2 anak dan menjadi seorang guru yang tentu saja semua tahu bukan hanya negara kita aja, tetapi di seluruh dunia kita yang terkena dampak daripada COVID-19 ini tentu sangat berpengaruh sekali, bukan cuma di bidang perekonomian ya, tetapi bidang pendidikan. Kenapa bidang pendidikan juga terpengaruh? Karena pendidikan tidak bisa berhenti ya, jadi harus berjalan terus. Sementara kondisi kita dengan harus belajar atau proses pembelajaran harus jarak jauh. Nah, pengalaman sendiri yang pertama adalah menjadi seorang ibu. Hari ke-1, ke-2, ke-3 oke tuh anak-anak ceria. Perkenalkan dulu anak saya yang pertama usianya 5 tahun, yang kedua sekarang naik ke kelas 4 ya, berarti kemarin kelas 3. Hari ke-1, ke-2, ke-3 itu oke, ceria, mau dengan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Bayangkan tuh anak PAUD harus belajar seperti kita orang tuanya yang ibaratnya saya yang memegang anak SMP loh, beda loh ya dengan anak PAUD. Ya. Nah, akhirnya hari pertama ke-1, ke-2 itu oke. Begitu hari selanjutnya moodnya mulai turun, capek. Iya, capek, enggak mau. Ayo, enggak mau. Bosan, betul, bosan. Nah, untuk pengalaman sendiri untuk mengarahkan anak untuk belajar, akhirnya saya tidak selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh sekolah, terutama yang PAUD nih. Kalau yang SD sudah mulai bisa ya. Ini yang PAUD dulu. Kalau yang PAUD itu misalkan dari gurunya dia dikirimi gambar, kemudian dia disuruh ngitung gambarnya, itu masih oke ya, itu hari 1, 2, 3. Tetapi hari selanjutnya karena tadi dia mungkin bosen gitu ya, kenapa di rumah, itu akhirnya kita mengarahkan oke deh, kamu maunya apa gitu. Di situ biasanya kita sudah jam 9 udah stay ya, di rumah itu sudah stay di meja masing-masing. Yang kecil ini, yang PAUD ini terserah mau apa, dia mau menggambar kah, mau mewarnai, dan itu hasilnya kita foto, kita kirim ke sekolahnya, ke gurunya.
Dan gurunya juga memang seperti itu untuk anak PAUD ya. Jadi mereka tidak mengharuskan semua pekerjaan yang diberikan oleh sekolah harus dikerjakan. Jadi kita harus menunggu anak itu sendiri mau atau tidak. Ya. Tidak boleh memaksakan. Tapi kalau yang SD itu awalnya begitu ya, gurunya mungkin sama dengan saya gitu ya, kasih materi, kemudian ada Zoom gitu ya, pertemuan tatap muka. Dia kelihatan enjoy. Ya, bisa ketemu temennya, biasa dikasih waktu tuh dia 5 menit atau 10 menit mereka ngobrol sama temennya. Cuman memang mungkin yang saya berikan ya untuk sebagai orang tua, kita kembali ke seperti kuotanya, jaringannya kadang susah gitu ya, jadi si anak juga terganggu di situ. Selebihnya sih kalau yang SD alhamdulillah masih bisa diarahkan. Kemudian tanpa ditemani pun dia sudah paham kalau Zoom itu harus begini, harus begitu, tahu dia sudah. Tetapi ya itu, satu lagi kembali kedua anak ini, terlebih yang kecil ya, ini luar biasa sekali kalau menurut saya. Dia saya ajak, mau belajar baca, mau. Oke ya belajar. Nah suatu saat dia itu mungkin tidak mau belajar baca, ayo kita baca saja. Apa yang terjadi? Dia nangis. Kenapa menangis? Dia bilang, aku pengennya belajar sama bunda di sekolah. Aku kangen dengan bunda, dengan teman. Itu saya terdiam gitu ya. Anak kecil begini aja sudah tahu dia kangen dengan suasana di sekolah. Karena pasti berbeda sekali suasana belajar di rumah dengan di sekolah kan. Ke si anaknya dampaknya luar biasa, perbedaannya akan jauh berbeda. Dan itu lebih baiknya memang sebenarnya harus face to face, artinya harus langsung tatap muka dengan gurunya. Nah pada waktu dia nangis itu saya bilang ya berdoa aja deh coronanya cepat berlalu. Semua pasti berdoa ya untuk supaya cepat kembali aktivitas normal seperti biasa. Itu sih kalau pengalaman anak sendiri. Mungkin ada perasaan rindu terkait sekolah. Iya betul. Yang besar juga sama. Suka saya tanya gimana? Kangen sih, gitu. Pengen begini, pengen begitu, di sekolah kan rame, ada temennya gitu ya. Cuman ya dia lebih paham kondisinya seperti apa. Ya itu kalau mengajar anak di rumah. Nah kalau mengajar untuk mendidik sebagai profesi, sebagai profesi. Nah itu luar biasa lagi. Jadi jam 9 itu kebetulan HP itu waktu itu alhamdulillah ini udah beli ya. Untuk yang semester ini udah beli nih. Jadi sengaja memang saya siapkan. Nah ini pengalamannya itu begini, HP itu hanya 2. Suami juga profesi sama. Jadi saya tidak bisa mengganggu dia. Nah HP saya ini otomatis kan dipakai oleh 2 anak saya nih. Iya. Ya, sementara jam 9 kita udah stay tuh. Maka biasanya yang saya lakukan itu jam 8 itu saya sudah mulai absensi anak-anak dengan catatan malam hari sudah saya beritahu bahwa besok kita akan ada materi. Jadi jam 8 itu sudah saya share absen, silakan absen ke siswa. Dan saya tunggu sampai selesai itu absen anak-anak yang kebetulan hari itu mapel saya. Kemudian nanti kalau anak saya udah selesai dengan HP saya, yang tadi mengerjakan tugas-tugasnya dia, terutama yang SD tadi, itu baru saya yang melanjutkan tugas saya sebagai seorang guru. Ya walaupun tidak lama ya, yang pasti kita bertujuan apa yang menjadi hak dan kewajiban siswa kita, juga saya sebagai seorang guru bisa tertuntaskan, gitu ya, dengan keterbatasan. Karena jelas di sini pun tidak semua siswa bisa mengikuti ya, karena ada beberapa kendala, ada siswa yang memang kuotanya nggak ada yang tidak ada sama sekali tidak memiliki HP, dan itu tentu saja menjadi perhatian evaluasi buat saya sendiri. Dan itu ini loh, sampai jam 2 malam itu bisa baru selesai nyiapkan materi buat besok loh. Nah kalau sudah tahu tugas-tugasnya seperti apa, seperti itu kan Bu ya. Lebih capek mana Bu? Work from home sekaligus, tapi kan waktu untuk anak lebih banyak tuh, atau mengajar di sekolah atau mengajar di kelas gitu Bu. Kalau menurut Bu Eli itu lebih enak mana atau lebih asik mana gitu Bu?
plus minusnya apa Plus gitu? minusnya ya. Kalau plus minusnya sih, kalau untuk saya sendiri sebagai profesi seorang guru, jelas di sekolah. Kenapa? Semua tugas bisa terselesaikan langsung. Tidak harus menunda merekap hasil tugas sampai tengah malam gitu ya. Kemudian tidak harus mempersiapkan sampai lebih rumit lah kalau menurut saya persiapannya. Kalau plusnya untuk keluarga sendiri, jelas lebih banyak waktu itu luar biasa. Luar biasanya kenapa? Apalagi karena kita Ramadan ya. Iya. Hampir 95% kita ibadah itu betul-betul di rumah. Jadi di situ saya merasa senang sekali. Sholat selalu berjamaah gitu ya, ngaji selalu, pokoknya tepat waktu lah. Kita memang menjadwalkan jamnya ngaji jam berapa, kemudian sholat itu mesti selalu berjamaah, kecuali kalau suami tidak ada ya, kita bertiga gitu, karena kebetulan saya kan perempuan semua. Ya kalau minusnya, kasihan anak-anak, dia ya tadi merasa kangen. Di sini saya memang tidak mengizinkan anak-anak untuk bermain dengan teman-temannya di luar. Itu paling dia di teras gitu ya. Dan itu pun betul-betul mereka merasa bosan ketika suatu saat saya ada keperluan, kemudian anak saya titipkan ke tempat dia ngomong itu, akhirnya dia minta nginep di situ. Saya akhirnya oke deh, sudah diizinkan. Kenapa? Karena dia harus suasana baru. Iya, karena dia nangis kan, bosen gitu. Kenapa saya nggak boleh keluar rumah gitu kan? Nah, yang besar ini juga ternyata ikut nangis juga. Gitu, maka kalau menurut saya enaknya mengajar dengan cara jarak jauh atau secara langsung di kelas. Enaknya tentu saja langsung secara tatap muka. Kenapa? Karena dampak ataupun yang didapatkan oleh siswa itu sendiri jauh lebih bisa didapatkan oleh anak dengan langsung. Berbeda dengan tidak tatap muka. Contoh begini ya, saya perhatikan bisa Zoom. Anak saya Zoom, biasanya Zoom itu kan dia kadang-kadang tuh videonya itu dia matikan. Ya kan, suaranya juga dimatikan kan. Dia bisa ngomong dulu loh sama saya, nggak merhatikan gurunya. Ya kan, bisa terjadi seperti itu loh. Beda dengan kalau kita ngajar langsung di kelas, anak-anak lebih tertib, lebih fokus ketika sedang penyampaian materi gitu ya. Materinya lebih mudah tersampaikan. Betul. Kemudian mereka juga untuk bertanya diberikan keluasan waktu kalau di kelas. Beda dengan Zoom, sudah harus 45 menit tertutup masuk lagi gitu ya. Itu pun nunggu lagi jaringannya bagus apa enggak. Beda sekali dengan kalau di kelas. Ada keluhan, ada yang tidak dimengerti, langsung ditanyakan. Kalau lewat Zoom, kadang-kadang anak-anak itu sudah lewat materinya, besoknya dia WA, "Bu, saya belum ngerti materi yang ini." Gitu. Jadi kalau menurut saya jelas lebih baik, lebih bagus dengan secara tatap muka. Saya yakin guru-guru setuju deh ini. Iya, saya juga setuju, Bu. Mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa ditransferkan juga kalau lewat. Betul sekali. Misalnya ada hal-hal yang istilahnya ya memang nggak bisa disampaikan lewat secara daring atau secara online gitu, terkait berapa hal gitu ya, Bu ya. Betul, terutama di sini yang praktek ya, yang praktek itu agak sulit sekali untuk ditransfer ke anak-anak. Misal contoh lah, taruh ya hal kecil lah ya, misalkan praktek wudhu terkait dengan materi saya misal. Kalau di dalam kelas kita bisa langsung tuh mempraktekkan, memperlihatkan kepada siswa seperti apa, tidak hanya sekedar gambar gitu loh. Habis itu kan anak-anak langsung. Tapi kalau sekarang daring begini, paling anak-anak kan kirim lewat video, salah diganti lagi videonya gitu. Kalau secara langsung kan bisa kita langsung baikin, ini lo salah di sini, ini lo kurang ini gitu. Jadi jelas ya, tadi lebih baik secara tatap muka. Oke. Nah, Bu Eli, kedepannya kan kondisi Balikpapan masih berstatus zona merah nih. Betul. Kemungkinan belajar ada yang bilang zona hitam ya sekarang ya. Ya. Atau merah keumuman kata betul. Gubernur kemarin. Iya. Oke, berapa daerah otomatis Balikpapan juga melaksanakan belajar di rumah, apalagi menjelang tahun ajaran baru. Nah, ini kita sedikit berbagi lah, Bu, atau sedikit bocoran gitu. Persiapannya seperti apa? Mengingat ya memang kalau sekolah ada nih metode pembelajaran yang harus diterapkan, tapi diserahkan lagi kepada guru-guru untuk inovatif atau
membuat penemuan-penemuan baru, metode belajar baru untuk belajar ke anak-anaknya. Jadi sedikit sharing nih Bu, kedepannya nanti mau seperti apa ini pembelajarannya, atau anak nanti evaluasi yang kemarin anak harus belajar seperti ini nih gitu. Iya, betul sekali. Jadi gini, sejak dari mulai kita rapat kenaikan kelas kemarin ya, kita sempat sedikit mengevaluasi daripada hasil pembelajaran, karena kita kan kemarin diminta laporannya tuh ngapain aja kita gitu ya. Nah, saya mengevaluasi diri saya sendiri untuk pembelajaran. Satu, saya sudah berpesan kemarin kepada pihak sekolah bahwa saat pengambilan rapot harap nomor WA orang tua, WA siswa gitu ya, itu harus dilengkapi. Kenapa? Karena kejadiannya pada waktu yang lalu itu ada beberapa siswa yang memang sama sekali tidak bisa dihubungi gitu ya. Nah, dan alhamdulillah kemarin terrealisasi ya, bahkan sampai anak-anak suruh bikin Gmail pun alhamdulillah 100% kayaknya sudah semua ya. Nah itu saya sendiri, untuk saya nih tentu saya kalau tatap mukanya, kalau misalkan pakai Zoom ataupun yang sejenisnya itu tidak mungkin setiap hari ya, kasihan juga anak-anak. Kenapa? Kalau setiap mapel di dalam satu hari itu Zoom semua, orang tua tuh yang saya pikirkan, karena saya juga sebagai orang tua, berapa giga tuh dalam sehari gitu ya. Itu kemudian ya jelas harus ada sih, kalau tatap mukanya harus ada ya. Kemudian yang kedua, cara lainnya ya paling pakai ini ya, video pembelajaran yang saya berusaha di video itu saya muncul gitu loh. Jadi anak-anak seolah-olah nonton saya yang sedang menjelaskan materi, dan di situ ditampilkan juga materinya. Dan untuk tindak lanjutnya sih saya biasanya untuk materi-materi yang tidak bisa dipahami bisa lewat WA saya. Kemudian juga kalau untuk evaluasi dari apa yang saya sampaikan, ya seperti biasalah yang sudah sering kita lakukan melalui latihan-latihan soal, ataupun mereka bisa melakukan video dan sebagainya. Yang jelas semester lalu betul-betul banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, dan ini kebetulan kan banyak sekali tontonan-tontonan di YouTube itu yang memberikan pembelajaran kepada kita, yang live itu saya kebetulan tadi juga mengikuti. Ada cara membuat pembelajaran sebagai di mana YouTube itu bisa digunakan sebagai televisi pembelajaran. Itu barusan kita belajar dan itu menarik juga gitu. Intinya banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan, tinggal kitanya aja sih yang bikin gitu. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi ya, dan anak-anak enjoy untuk bisa mengikuti pembelajaran. Oke, itu tadi penjelasan atau sedikit curhat atau sedikit cerita gitu, berbagi. Curhat cerita kayaknya lebih ke curhat ini. Tapi banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat gitu dari penjelasan tadi. Anak bagaimana, siswanya juga bagaimana, kita sebagai seorang guru juga bisa menyikapinya bagaimana. Karena memang ternyata gara-gara pandemi ini kita dituntut juga harus belajar lagi, harus melek IT yang jelas itu, harus betul-betul melek IT, dan memang harus sering-sering belajar lah. Banyak sekali teman-teman yang lebih canggih tuh IT-nya, kita bisa belajar terus berbagi. Ya, itulah tadi perbincangan kita, obrolan kita dengan Ibu Eli, termasuk guru muda juga. Karena guru milenial ini berisi nanti obrolan seputar pendidikan atau hal-hal kekinian dengan guru-guru muda ya Bu. Nanti kedepannya ada pemateri yang lain. Ya, itu tadi obrolan kita. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama. Nanti kita sharing-sharing lagi dengan tema yang lain. Terima kasih juga untuk pendengar nanti yang mendengarkan podcast Guru Milenial. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah ucap dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.